Pilkada langsung merupakan mengejawantahkan desentralisasi tata kelola kekuasaan pada tahap dan sumber muasalnya, yaitu rakyat. Semangat dan pikiran demokratisasi itulah yang telah mendasari pilihan sikap banyak pihak pada dekade pertama pasca reformasi 1999 untuk menyambut dan mendorong perubahan model pilkada, dari elites vote ke popular vote. Kita lihat dulu pertama konteks pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat atau tidak langsung. Nah, pertama itu kita lihat berangkat dari ketentuan yang diatur di dalam konstitusi kita. Dan di dalam undang-undang dasar itu disebutkan memang diatur ketentuan tentang pemilihan kepala daerah itu. Kalau kita lihat di pasal 18 ayat 4 ya, undang-undang dasar kita itu menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota dipilih secara demokratis. Nah, kata secara ketentuan yang di dalam konstitusi secara demokratis itu memang secara ketentuan itu bisa dimaknai langsung maupun tidak langsung. Itu boleh. Beda dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu konstitusi kita mengaturnya dipilih secara langsung, umum, bebas rahasia ya, atau luber jurdil itu. Tapi kalau untuk pilkada itu boleh secara konstitusi, sehingga ketentuan ini, karena ketentuan itu adalah ketentuan yang terbuka atau dalam bahasa MK itu nyebutnya open legal policy, maka itu ditentukan oleh pembuat undang-undang. Jadi siapa nanti yang menentukan mekanisme pelaksanaan pilkada itu langsung atau tidak langsung? Yang membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang itu siapa? DPR dan Presiden. Sebenarnya pilkada tidak langsung itu sudah sangat menciderai dari aspirasi masyarakat. Karena saya katakan kita di zaman waktu saya mahasiswa, kenapa kita sepakat dengan para politisi pada waktu itu, saya sebagai seniman tetap sampai sekarang jadi seniman, dan saya mensuarakan tentang demokrasi langsung pada pemilihan secara langsung. Itu ada di dalam lagu-lagu kelompok band saya pada waktu itu, judulnya Demokrasi Terbunuh, karena ada revolusi damai. Saya masih ingat lagu-lagu yang kita suarakan pada waktu tahun 96 sampai 98, dan terakhir saya tahun 99 masuk penjara pada waktu itu sebagai bukti bahwa demokrasi pada waktu itu dengan hegemoni Orde Baru sangat tidak menjadi mewakili spirit masyarakat yang harusnya dia mampu untuk memiliki perwakilan kepada masyarakat. Nah, kami berharap bahwa pemilihan secara langsung ini adalah pemilihan yang betul-betul mewakili dari kepentingan masyarakat, bukan malah sekarang ini eksekutif dan legislatif malah kayaknya bersama-sama untuk merubah hal tersebut. Yang saya rasakan ini adalah kemunduran dari cita-cita dan harapan masyarakat dalam demokrasi kita. Dalam UUD 1945 memang tidak secara eksplisit memerintahkan penggunaan mekanisme pilkada langsung untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Teks pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis dalam teks pasal ini mengisyaratkan jalan opsional. Artinya pilkada dapat dilaksanakan secara langsung, bisa juga tidak langsung, sepanjang perhelatannya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Karena ketentuan konstitusi tadi yang saya sebutkan tentang pilihan pelaksanaan pilkada langsung atau tidak langsung
itu dalam ketentuannya adalah disebut dengan pilihan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Karena dia pilihan, maka sebetulnya mau mana yang digunakan itu boleh, Pak. Karena dia tidak langsung atau tidak langsung adalah open legal policy. Karena ketentuannya adalah berkaitan dengan open legal policy, maka itu tergantung dari pembuat undang-undang. Kalau policy itu didukung oleh partai politik mayoritas ya, di DPR RI, kemudian disambut oleh presiden. Nah, dua kekuatan yang menentukan pembuat undang-undang itu bisa mengubah undang-undang yang sekarang menggunakan model pilkada langsung itu dirubah. Nah, dulu zamannya Pak SBY sempat kan mau akan dirubah menjadi pemilihan model perwakilan. Tetapi pada saat itu banyak sekali terjadi penolakan terhadap pelaksanaan model perwakilan. Kenapa? Karena pada waktu itu masyarakat melihat bahwa pemilihan kepala daerah dengan model pilkada tidak langsung atau melalui DPRD, masyarakat melihat bahwa apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu tidak ditampung aspirasinya oleh DPRD, sehingga calon yang jadi itu kebanyakan adalah mayoritas tidak dikehendaki secara umum, tidak dikehendaki oleh publik, sehingga banyak resistensi yang terjadi. Nah, sekarang pilkada langsung itu memang sekarang sudah dijalankan, tetapi ada beberapa kelemahan yang menjadikan pilkada langsung ini dievaluasi. Salah satunya adalah ada dugaan pilkada langsung itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, karena biaya besar itu, maka diduga para kandidat kepala daerah yang maju ini menggunakan sumber dana yang berpotensi bermasalah, sehingga kalau dilihat dari jumlahnya, hasil dari pilkada langsung itu lebih dari 400 kepala daerah yang kemudian terkena dugaan kasus korupsi. Kenapa faktornya? Salah satu faktornya adalah dugaan biaya pilkada yang besar. Oleh karena itu yang kemudian menjadi concern bagaimana membangun pilkada yang murah, tapi tetap memperhatikan aspirasi rakyat. Nah, karena dulu kita sudah melihat ya, Semen sudah mengatakan pemilihan para Simapardikan di desa, atau Simapardikan itu di desa adalah kepala desa atau penghulu dari desa, itu dipilih secara langsung. Dan kita akan bisa melihat bahwa kenapa kita sepakat dengan cara pemilihan langsung, karena memang ada dasar. Ada landasan yang memang itu menjadi bagian dari representasi masyarakat, dan kita wajar ketika kita memilih pemilihan langsung itu kita sudah tahu bahwa adat istiadat, kebiasaan dan tradisi di masyarakat dengan menyampaikan pilihannya secara langsung itu adalah rasa dari rasa yang ditaruh betul-betul secara mendasar oleh masyarakat kita kepada calon-calon kita. Nah, kalau pemilihan itu menjadi tidak langsung, apakah masyarakat kita akan tahu bahwa siapa yang Anda pilih dan mau kemana? Nah, sekarang kita tanya, apa sih persoalannya, kenapa mereka lalu tiba-tiba tidak mau dengan pemilihan langsung ini? Ini yang menurut saya jadi persoalan di masyarakat atau jadi masalah di pemerintah sendiri sebagai pelaksana dari apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau pemerintah sudah tidak mau pemilihan secara langsung ini karena untuk persoalan-persoalan yang menurut saya tidak substansi, berarti sebenarnya yang akan mengingkari kepentingan masyarakat itu mulai dulu ya memang itu tadi, kepentingan dibalik dari sebuah keinginan masyarakat itu sendiri, yaitu orang-orang lain dibalik kekuasaan itu. Mekanisme pemilihan tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD dinilai mengandung kelemahan dari sudut pandang partisipasi sebagai nilai paling penting dari demokrasi. Sedangkan dengan mekanisme perwakilan,
Rakyat sebagai pemilik kedaulatan diamputasi hak politiknya untuk menentukan secara langsung siapa bakal calon pemimpinnya di daerah. Nah, saya perlu untuk tanya, borosnya itu di mana? Kalau seumpama pemilihan masyarakat diberikan beban untuk menyiapkan TPS, numpang di rumah tetangga, kan lebih murah. Kertas suaranya cukup, tidak perlu kertas suara yang sangat mahal, kertas suara yang biasa di plano tersebut, atau mungkin sekaligus kalau seumpama lebih murah tidak perlu dicetak, kertas biasa ditulis tangan, namanya ini dipampang, namanya ABC milih siapa, ditulis tangan, selesai. Ada kertas suara. Untuk absahnya ya kertasnya ada stempelnya penyelenggara atau KPU, sangat murah. Nah, di mana letak mahalnya? Kalau menurut saya letak mahalnya itu karena mereka-mereka yang sebenarnya yang partai politik ini yang tidak mau lagi menerima aspirasi masyarakat. Nah, sekarang partai politik ini representasi siapa? Memang ada sebagian partai politik masih setuju dengan pemilihan langsung, tapi ada banyak yang sudah tidak setuju dengan pemilihan langsung. Berarti ada apa? Nah, kalau kita lihat sebetulnya khusus untuk gubernur ini kan dalam prakteknya dia kan ada fungsi selain sebagai pemerintahan daerah yang otonom. Sebetulnya gubernur itu kan salah satu fungsinya adalah menjalankan urusan pemerintah pusat. Nah, ketika gubernur itu menjalankan fungsi sebagai urusan pemerintah pusat, sebetulnya kalau mau dirubah modelnya dalam pandangan saya, sebetulnya gubernur ini ya bisa dirubah mekanismenya. Tidak perlu pilkada langsung, tapi mungkin bisa langsung saja dilakukan penunjukan terhadap untuk fungsi gubernur. Kenapa? Karena di sana dalam konteks tingkat provinsi itu, gubernur itu kan ada hubungan antara pemerintah pusat dalam konteks urusan yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan daerah. Jadi dia bagian dari pemerintah pusat. Oleh karena itu ya tidak perlu semuanya dipilih secara langsung, tapi bisa ditunjuk untuk gubernur. Nah, untuk bupati atau wali kota ini memang masih terbuka ruang perdebatan. Apakah mau digantikan dengan model perwakilan atau model pilkada langsung yang seperti ini? Dua-duanya masih sangat mungkin terbuka dan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gugatan terhadap mekanisme perwakilan dalam pilkada dalam praktiknya dilaksanakan dengan cara elites vote. Hal ini telah melahirkan berbagai kecenderungan fenomena contradictio in terminis. Produk pilihan DPRD dianggap tidak sungguh-sungguh merepresentasikan kehendak rakyat. Dalam banyak kasus lebih mencerminkan pilihan segelintir elit politisi. Dalam konteks ini, terminologi demokrasi bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat kemudian menjadi semu dan jauh dari substantif. Nah, memang akan terjadi kontroversi perdebatan ini. Kalau dilihat dari beberapa kajian, masing-masing pilkada langsung dan tidak langsung punya kekurangan dan kelebihan. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa berkaitan dengan pilkada langsung itu kan dianggap berbiaya mahal. Sehingga konteks pertimbangannya untuk efisiensi dilakukan oleh pilkada tidak langsung. Tetapi pilkada tidak langsung atau melalui DPRD itu juga rawan masalah. Salah satunya adalah kalau kita lihat itu punya potensi untuk memindahkan problem itu dari masyarakat kepada DPRD. Karena pilihan melalui mekanisme DPRD itu juga sesuatu yang punya potensi bermasalah juga. Nah, salah satunya dianggap adalah dugaan biaya money politik yang besar kalau pilkada langsung. Tapi nanti dengan pilkada melalui DPRD bisa juga potensi transaksi money politik itu bergeser ke DPRD. Demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Hal ini terutama karena tingkat kedekatan yang lebih dekat antara pemerintah daerah dengan rakyat. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia dari zaman dahulu, itu sudah menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode pertama itu model penunjukan. Nah, model penunjukan itu seperti apa? Model penunjukan itu jadi untuk gubernur ditunjuk oleh presiden atas usulan dari DPRD provinsi. Kemudian untuk DPRD, untuk bupati atau wali kota itu ditunjuk oleh Mendagri atas usulan DPRD kabupaten kota. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah pemilihan perwakilan. Nah, pemilihan perwakilan itu adalah untuk gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, untuk kabupaten kota dipilih oleh DPRD kabupaten kota. Nah, ini kita mau kembali ke model periode kedua itu. Nah, kemudian yang ketiga, model pemilihan langsung. Model pemilihan langsung itu kan ya sejak ada reformasi itu kemudian digagas itu karena beranggapan bahwa pemilihan melalui perwakilan itu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Kemudian periode yang keempat adalah pemilihan langsung serentak nasional seperti yang sekarang sedang proses ini. Kalau saya pikir bahwa pemilihan langsung ini kan hasil dari perjuangan kawan-kawan para pejuang reformasi di tahun 98. Kalau sekarang itu lalu kawan-kawan saya itu juga sekarang sudah beralih juga, ya memang saya tidak menyalahkan. Berarti yang menciderai dan merusak itu sendiri adalah otomatis saya katakan adalah kawan-kawan saya dan mungkin partai politik yang sekarang tempat mereka untuk mencari kehidupan di dalam kepentingan politik itu sendiri. Dan tidak semua memang, tidak semua. Kalau sebagian masih kawan-kawan kita itu yang masih pro reformasi setuju pemilihan langsung, ya perjuangkan karena ini perjuangan rakyat. Tapi kalau tiba-tiba kawan-kawan saya sendiri, termasuk aktivis muda sekarang ini, kayaknya sudah mengarahkan pemilihan langsung. Ada persoalan apa sebenarnya? Kalau mereka dikatakan, wah ini kos politiknya mahal, ya itu urusannya dia sendiri. Kenapa dia mau nyogok masyarakat? Kenapa dia mau membeli rakyat? Rakyat juga tidak perlu dibeli, mereka tidak perlu diajari. Mereka lah yang mengajari rakyat kotor. Dan mereka yang kotor sebenarnya. Sumber kekotoran itu adalah partai politik itu sendiri. Karena tidak mengajari rakyat untuk dewasa di dalam berdemokrasi, tidak matang di dalam bersikap secara politik, sehingga yang terjadi ya akhirnya dia menganggap bahwa pemilihan langsung ini adalah biayanya besar. Besar buat mereka, bukan besar buat masyarakat. Pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan berkecenderungan anti-demokrasi yang kerap muncul pada masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis. Di dalam masa transisi ini, pemerintah daerah memiliki posisi tawar-menawar kekuasaan yang lebih tinggi atas kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat. Ya, sebetulnya untuk melakukan perubahan dari pilkada langsung menjadi model perwakilan, itu sebetulnya secara aturan tidak sulit. Kenapa? Karena secara aturan itu hanya tinggal merubah undang-undang pemilihan atau kita sebutnya undang-undang pilkada. Itu tinggal dirubah saja, ketentuan yang mengatur tentang pilkada itu sudah selesai gitu. Nah, artinya secara hukum itu tidak sulit. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah pilkada secara tidak langsung atau perwakilan itu adalah mencerminkan aspirasi masyarakat. Karena beberapa orang berpandangan itu semestinya pilkada langsung ini tetap bisa dipertahankan gitu. Dan hal-hal tertentu yang harus dilakukan perbaikan, ya harus dilakukan perbaikan itu. Demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di tingkat nasional. Komunitas di daerah relatif terbatas dan masyarakatnya lebih mengenal di antara satu dengan lainnya yang dianggap sebagai dasar argumen bahwa partisipasi di daerah itu lebih bermakna dibandingkan dengan di tingkat nasional. Yang pertama begini, pilkada langsung tidak langsung itu kenapa bisa dikritik? Satu, yang pertama adalah
berkaitan dengan persoalan legitimasi atau kepercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada perwakilan itu. Nah, pilkada tidak langsung itu kan dia tidak dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Nah, tapi dipilih oleh perwakilan. Nah, secara legitimasi, kelebihan dari pilkada langsung adalah dia mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari pilkada langsung adalah ada peluang daerah, kepala daerah yang terpilih, dia kan waktu kampanye, dia menjanjikan visi dan misi, ya kan? Nah, visi dan misi dari kepala daerah itu bisa jadi guidance kepada daerah untuk menjadi program. Nah, kemudian yang ketiga, kelebihan daripada pilkada langsung adalah secara umum pada lazimnya bisa membuka peluang kedekatan dengan rakyat. Nah, salah satu sisi yang bisa menjadi kelemahan dari pilkada tidak langsung adalah kalau dia melalui pilihan perwakilan DPR, maka posisi calon kepala daerah atau kepala daerah yang nanti terpilih, dia akan lebih dekat dengan fraksi atau partai pendukungnya. Karena apa? Kalau DPRD yang memilih, maka lebih kepala daerah lebih takut kepada partai politik, pada fraksi yang pendukungnya itu. Kemudian berikutnya kriteria calon yang terpilih itu bisa saja ada gap antara yang dikehendaki oleh masyarakat dengan yang dikehendaki oleh partai, yang dikehendaki oleh anggota DPRD. Nah, sehingga dari konteks itu maka kemudian ada satu yang tidak sama antara kehendak dari partai politik, kehendak dari masyarakat dan kehendak dari kepentingan elit itu. Dalam perspektif otonomi daerah, pilkada langsung juga dapat mengutuhkan implementasi prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi dalam bingkai besar agenda politik nasional, yakni demokratisasi menuju era kehidupan demokrasi substantif, demokrasi yang sesungguhnya. Karena pilkada langsung pada dasarnya merupakan pilar yang bersifat memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional. Suruh tunjukkan saja, tolong pemerintah transparan, di mana letak biaya mahalnya. Kalau nanti setelah dikalkulasi APBN sekian persen, itu yang diambil untuk pemilu, bisa nggak disederhanakan? Tapi kalau sudah biaya kos dalam penyelenggaraan itu sangat kecil dibandingkan penggunaan APBN untuk kepentingan masyarakat, berarti kan kecil. Tapi kalau ini kan masih asumsi. Berarti ini pemerintah dan partai politik menciptakan seperti isu-isu yang menganggap bahwa masyarakat butuh sesuatu dari situ. Enggak, kalau pemerintah partai politik itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu kan juga murah. Tapi apakah kita dipilih? Ya urusan kalian. Kalian dipilih karena tidak memberikan sesuatu, berarti kan tidak memberikan sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu, berarti kan dia tidak mendidik politik secara baik pada masyarakat. Itu aja sih. Ya, ini tentu polemik yang masih sangat terbuka, ya, masih sangat terbuka peluangnya, sehingga pemerintah harus mengkaji kembali dua sisi kelebihan dan kekurangan dari model pilkada langsung dan tidak langsung gitu. Nah, karena apa? Menurut saya ini sebagai satu wacana yang bagus ya. Karena apa? Kalau sekarang ini adalah kepala daerah yang akan dihasilkan dalam 5 tahun ke depan, ini adalah hasil dari pilkada langsung. Nah, kita lihat apakah hasil kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada langsung ini mampu sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, kalau ternyata memang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya itu kemudian menjadi catatan sehingga untuk pilkada ke depan bisa menjadi bahan evaluasi.
Negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memberikan kebebasan kepada warganya untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi, dan komunikasi. Kemudian memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai, serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan-jabatan politik, nasional maupun lokal.